sebuah kota tua bernama Padang, hiduplah seorang gadis muda yang jelita dan cerdas bernama Siti Nurbaya. Ia tumbuh dalam keluarga Baginda Sulaiman, seorang jurnalis yang disegani. Nurbaya dikenal halus budi, rajin belajar, dan penuh kasih pada keluarganya. Namun, sebelum Nurbaya, ada seorang kakak perempuan bernama Siti Alimah. Alimah, gadis yang lembut dan penyabar, kini bersiap menempuh jalan baru menuju jenjang pernikahan. Nurbaya, sang adik, berdiri menyaksikan kebahagiaan kakaknya, tetapi jauh di dalam hatinya terselip kegelisahan, sebab suara orang-orang di sekitarnya mulai bergema, menyuruh, mendesak, bahwa setelah Alimah, dialah yang harus menyusul. Menikah meski hati belum rela, meski cinta belum ia temukan. Inilah awal kisah Siti Nurbaya. Sebuah cerita tentang cinta dan pengorbanan, tentang adat dan paksaan, dan tentang seorang gadis yang berani memilih jalan hidupnya. Gini, Uni, karir dan impiannya Nur gak akan berakhir cuma karena kawin kali. Lagian, Nur juga tidak mau menikahi lelaki yang akan memaksa Ambo untuk merelakan impiannya Ambo. Betul juga ya Nur. Kok kamu bisa berpikiran hal seperti itu sih? Karena
Emang kenapa? Kamu juga? Wah, Itu nikah? Enggak lah, aku kan masih banyak cita-cita yang harus dikejar Samsul Bahri. tapi bukannya cita-cita wanita itu pengen cepet-cepet nikah? Jadi maksud kamu cita-cita aku kayak cita-cita wanita biasa? Bukan gitu. Jadi Asik, lagi berduaan aja nih. Awalnya, kalau berdua doang, orang kayaknya setan. Lu dong. Ini lagi setannya. Oh, Ece, mau dibawa kemana lagi sih? Repot deh. Udah Nur, Ece tuh mau kasih surirap. Surprise Ece. Ya apalah itu pokoknya. Udah, Nur sekarang ikutin Ece. Ece mau kasih surprise. Pokoknya Ece yakin deh, kamu gak bakal nyesel. Dato, perkenalkan, ini keponakan aku yang paling cantik. Namanya Siti Nurbaya. Dia dari perusahaan besar. Onde mande. Wanita dengan pesona sepertimu pastinya tidak akan seluruh lagi. Salam kenal, Datuk Tinggi. Nur, Datuk Ringgi itu kaya sekali. Kamu kalau menikah dengannya nggak usah mikirin apapun. Oh iya, Datuk, Siti tuh selain dia rajin, dia itu bisa masak, terus suka bikin jurnal, banyak lah pokoknya, serba bisa. Oh, berarti Nur bisa bantu banyak ya masalah barang-barang di rumah. Kayak baju, jam tangan, tas, dan semua yang Nur mau sudah teratasi dengan Datuk. Tidak, masih banyak cita-cita Nur yang harus dikejar. Terima kasih. Kok gitu sih Nur? Ya, sayang banget. kenapa dong? Oh, biasa lah Ete, demen banget jodoh-jodoh Nur setiap ngeliat cowok mapan. Padahal Ete kan tahu aku suka sama kamu. Mungkin karena aku bukan orang Minang ya. Aduh, gak gitu Samsul Bahri. Emang Ete suka sama dengan orang. Lagian, aku percaya kok kalau setiap orang berhak memilih jalan hidupnya masing-masing. Hidupku pilihan, lah. Tapi ngomong-ngomong soal pilihan dan impian lagi, ya aku udah memutusin pilihan aku deh loh. Kamu ingat kan impian apa Pak? Yang mana? Impian kamu kan bayang banget Samsul Bahri. Oh, yang menjadi pengacara terbaik saat di dunia itu ya? Nah bener, dan aku rasa aku bisa wujudin impian aku itu Nur. Aku keterima beasiswa studi hukum Nur Serius Sam? di Kamu udah Belanda. Aku tidak akan menghalangi impianmu Sam. Jika itu kemauanmu, maka kejarlah impian itu. Tapi kamu akan kembali kan Sam? Pasti Nur, pasti. Nyalain kok. Nurbaya, ada ya perempuan seperti dia? Kalau gitu mah langsung sikat aja bos. Silakan ada dua kali. Dia pakai kacamata tuh. Sikat apa? Sikat gigi. Lu mah kan tahu Riz, kalau mau dapet cewek tuh ya harus doa dan kenceng. Bos, saya ada kenalan dukun hebat dari Klaten. Kalau mau langsung koin aja bos. Musrik Ron, musrik. Nurbaya, hidup kamu tidak akan tenang sebelum mendapatkannya. Waduh, kamu nih Ron. Duh, biarin aja, sama juga lagi kita. Bung, kabar buruk Bung, kabar buruk. Kapten Protes Warga. Protes bagaimana? Lihat ini Bung, artikel ini gue beri cakrat yang diopini rakyat Bung. Dengan chaos dan korupsi terselubung. Habis pikir saya, ini kerjaan Sulaiman kan? Udah. Saya nggak mau tahu ya, kalian buka artikel ini. Buka juga Sulaiman, malam ini. Sekarang juga bos. Tahun depan Riz, sekarang lah.
Dipastikan plat ini melakukan korupsi sebanyak 1 miliar. Akhirnya diunggah juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo kok pulang duluan sih? Ayah mau beri kesempatan buat cowokmu itu loh, Samsul Bahri, biar gak perlu sungkem. Apa sih ayah? Ayah sudah minum obat belum? Sudah, Nur. Aduh ayah, lihat deh ini masih banyak sisanya. Jangan terus minum obat ayah. Nur, ayahmu itu kuat. Mau udah bacot. Enggak deh ya. Masih ngurusin tentang ini ya. Bukannya sudah berkali-kali ayah bicarakan, tetapi hasilnya tetap sama ya. Enggak pernah tuh didengar sama mereka. Nur, ini adalah surat cinta, Nur. Akan selalu ayahku ulas sampai mereka bertanggung jawab atas perilaku mereka. Kegiatan mereka ini loh sangat merugikan, Nur. Biar orang-orang tahu betapa jahatnya korupsi orang-orang. Pasti Nur tahu dalam surat An-Najm, wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya tiada seorang manusia yang memperoleh selain apa yang telah mereka usahakan. Pasti Nur tahu bahwa usaha ayah pasti akan berbuah. Nah, pasti Nur tahu kopi ayah juga sudah habis. Enggak boleh. Ayah minum es putih aja ya. Enggak baik kopinya. Nur, kopi ya Nur. Air putih ayah. Angkat tangan. Ada apa ini? Diam. Tuh, Pak, tunggu sebentar. Ini kenapa, Pak? Pak, saya mau bersalah, Pak. Pak, saya mau bersalah. Terpisah jarak antara Padang dan Belanda, Siti Nurbaya dan Samsul Bahri kini hanya bisa menitipkan rindu pada cakrawala yang sama, di mana kesunyian di antara mereka menjadi semakin menyesakkan tepat sebelum tinta pertama digoreskan untuk menjembatani ribuan mil samudra. Apakah
dengan tuduhan tindakan pemalsuan informasi. Nurbaya pun kebingungan bagaimana cara membebaskan ayahnya dengan segala cara. Di sisi lain, batinnya terusik, bertanya-tanya mengenai kabar Samsul Bahri yang sedang menempuh pendidikannya di Belanda. Dia lagi sibuk aja kali Nur, makanya gak sempet kabarin kamu. Atau mungkin lagi ada kendala dalam pengiriman surat. Jangan terlalu dipikirin Nur. Toh bisa aja dia lagi ngobrol sama cewek lain loh Nur. Cowok tuh gak ada yang bisa dipercaya. Ih, jangan gitu Mel. Udah Nur, percaya aja ya sama aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melisa, hari ini kok kalian masih pada di sini sih? Tadi Ete ketemu aku kalian di belakang. Lagi pada nyariin kalian. Anak gadis kok pulangnya malam-malam. Pamit ya Ete. Ya hati-hati ya. Titip salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nur, sebenarnya ya Ete tuh kesini pengen kasih tahu kamu sesuatu. Ada seseorang yang baik sekali hatinya ingin membebaskan ayahmu, Nur. Bung Meringgi, yang waktu itu Ete perkenalkan di nikahan dirimu itu loh. Nur, Bung Meringgi itu baik. Dia ikhlas, tidak pernah mengharapkan sedikit pun uang kita. Malah, dia ingin menjadi keluarga kita. Dia ingin nikahi kamu. Hah? Apa maksud kamu, Nur? Udah kewajiban kamu sebagai anak. Menikah itu sesuatu yang serius, Tete. Dia tidak mau menikah dengan laki yang tidak mencintai. Banyak orang yang dibilangnya. Nur, Meringgi itu kak kaya, tajir, ganteng. Banyak lah pokoknya. Cemburu juga ketinggalan. Akhirnya dengan hati yang terpaksa, Nurbaya menyetujui pernikahan yang direncanakan demi menyelamatkan sang ayah. Hari itu semakin dekat, namun kegelisahan terus menghantui setiap langkahnya. Ia pernah menjadi gadis dengan jutaan mimpi, tapi semuanya perlahan runtuh, seakan tak ada ruang bagi dirinya untuk memilih jalan hidup yang ia inginkan. Jangan lupa dimakan-makan ada ya.
Biar duduk sendiri. Lihat ini, apa ini semua? Nur, kamu itu tetap Nurbaya yang aku kenal, Nur. Nurbaya yang kamu kenal udah gak akan ada sekarang ini. Nur. Nur. Setelah pernikahan itu, Nurbaya resmi melangkah ke dalam kehidupan Datuk Maringgi. Namun, bukannya menemukan ketenangan yang dijanjikan, ia justru mulai merasakan berbagai kejanggalan yang perlahan mengusik batinnya. Atmosfer rumah yang dingin, sikap Datuk Maringgi yang sulit ditebak, serta hal-hal kecil yang tak pernah ia pahami sebelumnya, membuat hatinya terus diliputi kegelisahan. Gelas aja. Selamat pagi Tuan, Nyonya. Ini minumannya? Ya, kasih ya. Silakan Tuan. Maaf Tuan, Pak Rajdran telah tiba untuk laporan. Panggil sini sekarang, dan panggil Nurbaya bicara sama saya. Baik Tuan. Selamat pagi Tuan, Nyonya. Kalian dengar ya, saya masih capek sekali gara-gara acara tadi malam. Jadi tolong laporan kalian dengan cepat. Lapor Tuan, proyek lancar, laporan selesai. Segitu doang laporannya. Maaf Tuan, saya kan cuma jalanin tugas. Jadi katanya harus cepat, mantap Pak. Yang ada di sosok kamu yang lengkap. Yang mau maksud tuh cepat, jelas dia mau saperon ini. Kamu nih, apa? Soalnya banyak mau. Maaf Tuan, saya mau laporan tentang mau makan Tuan yang di daerah. Ke Bonjer. Oh iya, Bonjer Tuan. Udah mulai sepi itu pelanggannya. Kok bisa sepi? Ya, udah ada di sana. Jadi tahu dong penyebabnya. Iya.